Dua, tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Saya sendiri Fadia Kilahaya, NIM 213, dan rekan saya. Dimas Momarski, NIM 208. Pada hari ini kami akan membahas terkait tema yang berjudul Manusia dalam Perspektif Al-Quran. Selanjutnya, eh, materi yang akan kita bawakan ada 4, yaitu pengertian manusia, yang kedua manusia dalam Al-Quran, lalu yang ketiga ada tujuan dan tugas manusia diciptakan, dan keempat kata yang merujuk pada arti manusia itu sendiri. Selanjutnya, apa sih arti manusia dalam perspektif Al-Quran itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi, artinya mampu menguasai makhluk hidup yang lain. Oke, selanjutnya ada pengertian manusia. Menurut M. Dawam Raharjo, istilah manusia yang diungkapkan dalam Al-Quran seperti Bashar, Insan, Unnas, Ins, Imru, atau yang mengandung pengertian perempuan seperti Imro'ah, Nisa, yang mengandung petunjuk sebagai manusia dalam hakikatnya dan manusia dalam bentuk konkret. Dalam pandangan Islam sendiri, manusia sendiri didefinisikan sebagai makhluk, mukalaf, mukaram, mukhayyar, dan mujizat. Yang artinya manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitri dan sifat-sifat insaniyah seperti doif, artinya lemah, jahul artinya bodoh, dan fakir ketergantungan, kafuro sangat mengingkari nikmat. Lalu kemudian ada manusia dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Al-Quran tidak memaparkan secara rinci tentang asal-usul manusia itu tercipta seperti apa. Namun di dalam Al-Quran hanya menerangkan tentang prinsip-prinsipnya saja, seperti pada Al-Quran terdapat ayat-ayat mengenai penciptaan manusia seperti surat Nuh ayat 17, surat As-Saffat ayat 11, surat Al-Mu'minun 12-13, surat Ar-Rum ayat 20, Al-Imran ayat 59, surat As-Sajjadah ayat 7-9, surat Al-Hijr ayat 28, dan Al-Hajj ayat 5. Selanjutnya, tujuan dan tugas manusia diciptakan akan dijelaskan oleh Dimas Muhammad Rizky. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi dari tujuan dan tugas manusia diciptakan, dari tujuan manusia diciptakan adalah penciptaan manusia mempunyai tujuan bukan untuk kebaikan Allah, akan tetapi demi kebaikan manusia. Manusia diciptakan untuk beribadah, mematuhi setiap perintah Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dapat tercermin dari firman Allah dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 51 sampai 56 dengan terjemahannya, dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku dan hanya untuk menyembah kepadaku. Next. Tugas dari manusia yaitu ada beribadah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah gairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah menjaga hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta. Terus ibadah gairu mahdoh merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, seperti menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dan tugas yang kedua adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti beribadah, sholat, seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala. Next. Baik, ada 4 kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk pada arti manusia, yaitu al-bashar. Ya, kata al-bashar yaitu menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Penamaan al-bashar dengan kulit menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya dibandingkan rambut atau bulunya. Ada al-insan. Kata al-insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas, jiwa, dan raga. Dengan kata lain, al-insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Al-ins. Secara etimologi, kata al-ins berasal dari kata a
nasa yang berarti sesuatu yang tampak dan setiap sesuatu yang menyalahi cara liar. Dan yang terakhir ada al-nas. Al-nas menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang sering melakukan mafsadah dan pengisi neraka bersama iblis. Oke, mungkin di sini saya akan menambahkan terkait al-bashar. Pada aspek al-bashar ini terlihat perbedaan umum biologis manusia dengan hewan yang lebih didominasi bulu atau rambutnya. Dengan demikian, kata bashar dalam Al-Quran itu secara khusus merujuk kepada tubuh dan lahiriah manusia. Al-bashar juga dapat diartikan sebagai mula sama, yaitu persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Maka kita dapat simpulkan secara etimologi dapat dipahami adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan seperti makan, minum, seks, keamanan, kebahagiaan, dan lain-lain. Kata al-bashar ini juga ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, termasuk eksistensi Nabi Muhammad dan para rasulnya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian manusia dengan menggunakan kata bashar merujuk pada makhluk fisik atau biologis yang suka makan dan berjalan ke pasar. Kemudian aspek fisik itulah yang menyebutkan pengertian bashar mencakup anak keturunan Adam secara keseluruhan. Mungkin Dimas ada yang ingin ditambahkan? Untuk saat ini tidak ada yang ditambahkan. Dari Mbak Fadia Akilahaya, apa ada yang ditambahkan? Dari saya sudah. Selanjutnya, ini ada beberapa referensi yang kita gunakan sebagai bahan rujukan untuk mengerjakan tugas tersebut. Bisa ditutup, Bang. Ya, jadi sekian terima kasih dari presentasi kami. Apabila ada tutur kata kami yang salah, mohon dimaafkan karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Dari kami berdua, dari saya dan Fadia Akilahaya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.